Oke, tampilan sekarang ini tampilan, berupa Odoo ya. Jadi ini akan saya tampilkan, sebetulnya, overview dari nanti itu di Odoo itu seperti apa sih, gitu ya. Dan, ini adalah contoh dari kelas sebelumnya dari semester lalu ya. Jadi di sini, mungkin bisa dilihat nanti cara penilaiannya seperti apa ya nanti supaya hasil, mata kuliah ini itu, secara value, secara nilai itu sesuai dengan ekspektasi, para rekan mahasiswa. Untuk, tampilan Odoo udah muncul ya di screen mahasiswa. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, di sini kalau Anda lihat, ini ada beberapa modul-modul ya. Ya, ada modul yang bersifat, aksesoris ya, misalkan diskusi ini ya, ini aksesoris ya. Jadi, secara mendasar tidak ada, rujukannya dengan modul yang sedang dikerjakan di kelas ini ya. Di sini ada sales, ada purchasing, ada inventory, manufacturing, accounting, quality, kemudian ada apps ya, nanti bisa dilihat app-nya tuh banyak. Jadi kita hanya batasi, sebagian modul yang dikerjakan di kelas ini. Kemudian ada setting ya. Jadi, untuk di database kalian, beberapa mungkin sudah sempat ngecek ya, bahwa itu modul-modul yang diaktifkan itu sudah basic-nya ya, basic dari mata kuliah ini. Jadi nggak perlu lagi, menonaktifkan atau nginstal sesuatu, nggak usah ya. Untuk yang di kelas ini sudah cukup ya. Tapi kalau misalkan Anda, melihat ada settingan Anda perlu ini itu, ya, bisa diaktifkan ya, bisa diaktifkan. Yang penting tidak dikurangi ya, yang paling penting adalah tidak dikurangi. Nah, di sini, nanti ketika Anda ngomong masalah modul sales yang akan dikumpulkan sampai, UTS ya, adalah di bagian ini, sales ini ya. Sales dan accounting ini hubungannya dengan payment. Dengan invoice ya. Payment dan invoice di sini. Nah, ini misalkan kita masuk ke sales ya. Jadi untuk sales jangan lupa, ada beberapa basic juga, salah satunya adalah mengenai barang ya. Ya, walaupun, barang, produk gitu ya, itu kan, domainnya di inventory atau supply chain ya. Tapi karena untuk mendukung Anda supaya bisa jualan, maka mau nggak mau, eee, master product itu adalah menjadi sesuatu yang basic ya, supaya Anda bisa, eee, mengonfigurasi di bagian penjualan. Ini sales ya. Kita coba masuk di sales dulu. Ya, masuk di sales. Nah, ya, jadi ini, adalah pekerjaan dari rekan sebelumnya ya, dan kalau lihat di sini, transaksinya banyak ya, jadi bagus. Kemudian, salesperson ini menunjukkan mewakili rekan-rekan Anda, ya, rekan-rekan dalam satu tim. Jadi kelihatan bahwa dinamika pengisiannya bagus ya, gonta-ganti antar, anggota tim untuk menginputkannya. Nah, ini kalau dihitung ada 109 ya, 109, sales order ya. Ya, order, coba kita masuk order. Oh, ya ini ya 109 sales order ya. Nah, di sini kalau di dunia sales ya tentunya transaksinya adalah seperti ini ya, adalah pencatatan order, ya kan, ada juga, menu-menunya bisa dilihat ya, ada master sales team, ada master customer. Ini hanya contoh ya, belum tentu semuanya, applicable ke topik masing-masing. Nah, contohnya seperti ini. Ya, buat SO-nya banyak. Nah, ketika Anda bikin SO, pasti salah satu yang penting yang tadi saya singgung adalah tentang barang ya, barangnya harus ada. Ya, jadi Anda harus mampir mampir ke, eee, inven mod apa, eee, inventory untuk mendaftarkan barang. Di sini tapi sudah diberikan ya, ini ya. Jadi nggak usah pindah-pindah ke menu lain. Di dunia sales sudah diberikan akses ke master product. Jadi, untuk sales urusannya order, ya, secara transaksi, urusannya bikin order. Nah, ini kalau rata-rata,
saya sudah dalam penilaian saya selalu, berikan ke mahasiswa, bikin transaksi itu yang lengkap ya. Jadi jangan sampai masih draft-draft ya, jadi harus, lengkap. Harus sudah sampai full cycle ya, harus sampai lengkap sampai terinvoice-kan. Ya, kemudian ini, order-order apa yang akan diinvoice-kan bisa tampil, ini master product-nya, kita intip ya, master product-nya. Nah, master product-nya diisi ya. Jadi sesuai dengan blueprint. Di sini contohnya kalau kok sedikit, tapi tunggu dulu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini kan materi, kok produknya cuma ada 3 nih ya. Tapi Anda lihat ternyata dia menggunakan fitur lain yaitu varian. Jadi setiap kayu papan itu banyak turunannya ya. Jadi kalau Anda klik di sini ini ada varian ya. Ada ukurannya. Oh, ternyata nggak sesederhana itu si kayu papan, ada ini. Nanti kita belajar apa sih ini ya. Jadi satu kode, satu produk tapi bisa kita detailkan lagi per ini istilahnya variannya ya. Jadi kayak Anda misalkan beli apa ya, beli suatu produk makanan gitu ya, pasti kan ada beberapa varian ya, walaupun sama ya. Misalkan kayak wafer gitu ya, pasti kan ada varian, misalkan varian coklat, coklat campur stroberi dan sebagainya ya. Nah, nanti itu juga bisa diaktifkan diodo sesuai dengan produknya. Kemudian price list juga ada di sini ya. Price list disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini adalah contoh price list. Kemudian dari segi reporting nanti bisa dieksplorasi sendiri ya. Dan untuk setiap modul itu selalu ada tab konfigurasi ya. Tab konfigurasi di sini biasanya digunakan kalau masuk di menu sales, maka konfigurasi ini terbatas untuk kepentingan sales umumnya ya. Ya. Tapi kita juga bisa nyontoh langsung lompat ke bidang lain, misalkan settingan untuk purchase. Ada shortcut-nya juga, jadi bisa ya. Jadi setting yang di luar tadi, yang di sini ya, ini berlaku general ya, berlaku general. Nah, tapi sebetulnya kita bisa lompat juga ke tab yang lain langsung spesifik ke sales, ke purchasing dan sebagainya ya. Jadi setting-setting ini kalau Anda lihat main di HP ya, itu adalah kurang lebih sama. Poin-poin apa yang Anda bisa aktifkan ya. Jadi diaktifkan. Oh, saya mau aktifkan ini ya diaktifkan. Saya mau aktifkan diskon diaktifkan dan seterusnya dan jangan lupa di-save ya. Dan itu sesuai dengan bisnis blueprint dokumen PDF yang diberikan. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti ketika masuk supply chain, nanti Anda banyak explore di purchase, inventory, sampai manufacturing ya. Kita lihat contoh purchase ya. Purchase di bagian pembelian. Kalau di sales ada sales order, di purchase ini ada purchase order ya. Ini kalau Anda lihat di sini jumlah datanya juga banyak ya. Banyak dan sampai full cycle sampai dilunasi ya. Jadi ada purchase order-nya sebanyak 61 ya. Kemudian ada vendor, master vendor. Ya, ada master vendor. Kemudian nanti di bagian di sini ada, tadi nggak kelihatan ya di sales itu apa sih surat jalannya. Nanti kita kembali ya. Kalau di sini di Odoo itu menunya dibikin ringkas sekali. Jadi kadang, "Loh mana Pak, transaksi penerimaan barang?" Itu kita lihat dalam, transaksi PO-nya ya, nanti bisa dilihat. Nah, di sini muncul ya. Ini kalau kita klik di sini berarti ini sudah ada transaksi penerimaan. Nah, ini bisa ada keterangannya ya. Terima dari, vendor mana, jumlahnya berapa, ya. Kemudian kalau kita balik ke PO tadi, kalau kita lihat apakah ini sudah di-invoice, kita juga lihat di sini ada icon vendor bills yang sudah menyala, berarti sudah di-invoice kan.
Nah, sini kelihatan ya. Invoice dari vendor mana bla 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 tanggal berapa, kemudian nanti transaksinya yang ditagihkan barang apa, kuantitinya berapa, apakah menggunakan pajak ya. Jadi agak terus sedikit ke dunia accounting ya. Jadi kan saya pernah bilang bahwa dalam setiap transaksi perusahaan yang bernilai ekonomis selalu ada pencatatan jurnal akuntansi. Nah, ini udah kelihatan di sini ya. Ada jurnal item ya. Nah, ini jurnalnya. Jurnal daripada invoice ya. Kalau ini kan contohnya invoice, invoice vendor. Nah, ini adalah jurnal daripada invoice vendor ya. Pencatatan hutang dan seterusnya. Kalau barang berarti kayak penerimaannya di mana? Berarti kembali lagi ke bagian receive, kita cari ada nggak? Nah, di sini nggak ada ya, jurnalnya nggak ada ya. Nah, ini berarti kita harus lihat di tempat lain, nggak bisa di sini. Nah, itu sekelumit dari purchase ya, pekerjaan kalian sampai purchase. Nanti di inventory juga sama ya. Ada operation, misalkan ada transfer dari gudang ke gudang ya. Jadi di sini ada dashboard-nya juga, berapa barang yang masih perlu diproduksi, ada barang yang harus diterima dari pembelian, harus dibutuhkan di jadi dashboard untuk pekerjaan ya. Nah, nanti sampai masuk di accounting, di sini nanti Anda mulai belajar tahu nih jurnalnya apa aja, penerimaan uang macam-macam ya, di sini keluar semua ini. Ya, customer invoice, vendor bill, ya macam-macam operasi, inventory valuasi, kemudian BCA, BRI, Mandiri ya, Anda lihat apakah saldonya berapa nih uang Mandiri saya, misalkan 14 juta sekian. Kemudian Anda mau input transaksi kas, nah di sini ya, dan seterusnya. Ini dashboard-nya. Nah, di sini menu-menunya sama ya, ada untuk customer invoice, ya, jadi invoice yang dari penjualan. Nah, ini ya, di sini jumlahnya banyak, 149 ya. Jadi perlu diingat dan mungkin akan saya ingatkan lagi. Jadi kalau saya mentargetkan minimal 30 transaksi ya. 30 transaksi dalam setiap transaksinya. Jadi contohnya kalau SO ya berarti sales order minimal 30 transaksi. Kemudian surat jalannya minimal 30 transaksi. Sampai invoice customer minimal 30 transaksi. Ya, jadi sama. Jadi satuannya 30 transaksi dan sampai full cycle ya. Full cycle. Jadi bukan yang banyak draft gitu ya. Nah, kayak gini kan kelihatannya ada satu draft. Tapi ini tidak masalah karena apa? Transaksi yang lain sudah full cycle ya, lebih dari 30 transaksi. Tidak masalah. Kemudian invoice dari di sini juga bisa melakukan payment nantinya ya, payment ke invoice apa istilahnya kalau payment di sini berarti Anda terima uang ya. Anda terima uang dari pembayaran customer. Ini ada menunya. Nah, ini ya, Anda terima dari mana? Terima dari BCA, ada dari uangnya dari transferan dari customer Adi Alim misalkan. Nah, ini nanti masuk semua. Dan untuk vendor juga ada bill ya, jadi ada vendor invoice. Nah, kita lihat banyak transaksinya. Ya. Kemudian nanti ketika masuk macam-macam nanti aja kita perdalam ya. Ini cuma review aja. Nah, nanti di bagian journal entries ini Anda akan kelihatan ya kalau kita buka. Ya. Ini kelihatan semua nih. Transaksi apa yang dilakukan perusahaan secara sudut pandang akuntansi ya. Kelihatan semua jurnalnya. Ya, jadi contohnya tadi kan nggak kelihatan tuh terima barang tapi kok nggak kelihatan. Kita coba buka salah satu. Ini ya, STJ ini stok jurnal ya. Jurnal inventory, misalkan ini barang masuk ya. Nah, kita klik. Nah, nanti baru kelihatan jurnalnya apa. Ini debit kreditnya.
Nah, seperti itu ya. Terus untuk setting sama ya, hampir sama, jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Oh, mau ngintip manufacturing, kita masuk ya, di sini bisa kelihatan. Nanti di pemotongan kayu belum ada yang masuk ya, belum ada harus dikerjakan. Jadi di sini adalah operasi untuk ini, manufacturing order ya. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan yang harus dilakukan, di sini muncul kayak dashboard tadi. Oh, ada pekerjaan di sini. Ada pemotongan kayu yang harus dikerjakan, ataukah harus lanjut ke tahap berikutnya, penghalusan kayu dan seterusnya. Jadi itu ya, jadi nanti sampai akhir itu untuk nilai project akan untuk Odoo akan dinilai dari keseriusan Anda mengaktifkan fitur-fitur yang dibutuhkan ya sesuai blueprint tadi, kemudian jumlah data yang diinputkan ya. Jadi misalkan ada yang tanya, "Loh Pak, kalau dari blueprint itu datanya itu nggak banyak." Ya memang di blueprint memang tidak semuanya dimasukkan ya. Jadi ada beberapa misalkan, waduh master produknya yang di blueprint kok sedikit, ya Anda berinovasi ya. Anda berinovasi menimbulkan beberapa produk lain ya versi Anda yang pastinya tidak yang pastinya berhubungan ya, berhubungan dengan konteks blueprint-nya. Ya, jadi contohnya kayak ini kan udah dilihat kan ya untuk yang inventory. Produknya cuma sedikit, nah, tapi dia bervariasi, berinovasi menggunakan varian ya. Jadi di total berapa nih? 11, 11, 11, 33. 33 produk ya. Nah, seperti itu. Tapi ada yang nanti enggak apa produkku sudah banyak dan bisa dilihat tanpa varian. Memang tidak ada kebutuhan mengaktifkan varian. Ya enggak perlu gitu ya. Tapi bisa supaya kelihatan serius mengerjakan, Anda bisa kembangkan datanya dengan ini ya inovasi yang lain ya seperti itu. Nah disinilah nanti akan dinilai sebagai UTS-nya maupun UAS ya. UTS targetnya sampai modul sales, UAS targetnya all ya. Jadi kurang lebih sales ditambah apa salesnya mungkin sudah nggak terlalu banyak dominan untuk dinilai, lebih dominan untuk supply chain dan finance ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Izin pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Oke, tadi kalau perusahaan menerapkan Odoo kan berarti kan mereka harus bayar subscription ya Pak ya. Itu kan ada tuh Pak yang trial 3 months itu. Sebuah perusahaan kan harus bayar subscription juga ke Odoo-nya. Berarti pas tadi pagi kan saya baca di Medium itu ada artikel warung pintar itu juga nerapin Odoo di sistem infrastruktur mereka. Pertanyaan saya itu berarti warung pintar yang bayar atau rekan-rekan warung pintar yang si warung-warung ini juga ikut bayar Pak yang subscription kodenya? Warung pintar ini anu ya, bukan badan perusahaan ini ya, tapi dia sebagai konsultan gitu ya. Oh, bukan Pak. Itu ke warung pintar itu lebih ke produksi Pak. Tapi sistemnya mereka itu pakai sistemnya Odoo, Oh maksudnya, infrastrukturnya. ya maksudnya berarti warung pintar ini bukan perusahaan konsultan, tapi dia menggunakan Odoo sebagai sistemnya mereka gitu. Iya, di dalam sistem mereka. Itu Heeh. mereka yang bayar itu cuma warung pintar aja atau yang rekanan warung pintar juga ikut bayar Pak yang terkait subscription tadi? Rekanan itu bisa diperjelas nggak? Rekanan itu apa contohnya gitu? Warung-warungnya Pak, kan hasil warung pintar kan mereka buka warung kan Pak, sistem utamanya. Nah si warung-warung ini mereka pakai sistemnya si warung pintar. Oh gitu. Jadi Iya. istilahnya warung pintar ini ya. Tapi semua semua data dari rekanan ini diakui sebagai warung pintar atau enggak? Maksudnya jadi satu kesatuan gitu Nah itu transaksinya. saya kurang riset lagi Pak. Tadi saya baca cuma di infrastrukturnya doang sih Pak. Oke. Tapi sepertinya ada di lokal juga ada di data backend-nya warung pintar juga ada. Soalnya tadi nyambung ke backend-nya warung pintar kalau nggak salah data di proses di backend.
Ya, ini dari mana ini? Amir, Pak. Dari Amir. Ya, Amir catat NRP dan nama ya. Di chat ya. Nah, ini menarik ya. Ternyata ada ya kayak gini ini penting ya, membuka wawasan ya, baca-baca hal seperti itu ya. Jadi perlu disadari sih sekarang ini kan memang ini ya percepatan ini ya IT ya. Jadi istilahnya gini, kenapa kok Odoo ini kok juga cukup banyak ya, cukup banyak yang memakai ya saat-saat ini ya. Karena memang salah satu yang diingatkan bahwa IT itu sebetulnya nggak harus mahal ya, pertama itu. Jadi cocok dengan masa pandemi ya. Pandemi ini cocok karena apa? Kebangkitan dari produk-produk solusi menengah ke bawah ya. Karena apa? Sekarang uang itu jadi penting gitu ya. Kalau kalau dalam masa kesesakan seperti sekarang ini kan sumber daya, misalkan sumber daya uang itu kan terbatas ya. Jadi kita lihat aja beberapa perusahaan yang dulu terkenal seperti misalkan Versace gitu ya, beberapa rumah butik kena pandemi ya amblas juga gitu ya. Jadi harus berinovasi supaya selamat. Nah itu uang itu penting sekarang. Jadi beberapa orang mulai melek ke solusi menengah ke bawah yang harganya cukup relatif terjangkau ya. Terjangkau dan secara penggunaan itu sudah nggak usah ruwet-ruwet gitu ya, nggak usah nggak usah panjang-panjang, anti ribet ya, sederhana dan proses learning-nya cepat ya, cara trainingnya cepat. Nah, salah satu yang dilirik itu Odoo. Ya, jadi kalau informasi tadi warung apa tadi? Warung pintar, Pak. Warung pintar ya. Nah, itu dia secara 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 strateginya dia menggandeng Odoo ya sebagai ininya. Nah, ada beberapa skema ya kalau kita berhubungan dengan produk vendor ERP itu ya istilahnya kita ada proses komersial yang biasanya nggak selalu sama ya antara satu orang dengan yang lain ya. Karena apa? Ya namanya bisnis ya sangat sangat dinamis. Jadi secara umum yang saya ketahui adalah cara-cara yang legal ya. Yang legal itu istilahnya legal dan dipublish. Ya, jadi yang dipublish. Jadi kemarin saya sempat trial nih. Misalkan ya trial, walaupun saya sudah tahu. Jadi Odoo ini cukup cukup menantang ya. Menantang itu istilahnya cukup cukup apa ya, cukup bikin syok juga gitu ya. Nah ini contohnya saya coba ya. Oke, tampilan website Odoo udah kelihatan di layar atau masih di Odoo database? Sudah di website, Pak. Website ya, tulisannya ini amazing employee deserve amazing software ya, betul ya? Ya, Pak. Oke. Nah kemarin saya searching ini, saya coba, walaupun saya tahu ya beberapa waktu yang lalu itu kalau kita mengaktifkan beberapa aplikasi Odoo itu free, ya free and istilahnya free subscription ya. Jadi contohnya ini, kalau kita klik di pricing ya. Nah, nih udah kelihatan ya, hitung-hitungannya ya. Udah kelihatan ya teman-teman ya, duit-duitannya Sudah, Pak. ya. Nah ini ada yang menarik. Jadi di Odoo itu ada limitasi suatu, ini kan saya aktifkan bayaran per 1 tahunnya ya, biar kelihatan gampang ya. Jadi apa itu bill per tahunnya ya, kelihatan sini ya, 72 US ya. Itu ini karena apa? Karena kita mengaktifkan beberapa aplikasi yang ini kita lihat ya, ini masih 0 ya. Jadi kita coba, misalkan nih, saya ngaktifin, saya cuma mau pakai accounting, kita klik. Nah, sudah berapa ini? Sudah 0 ya. 1 tahunnya 0 loh, 0 USD loh, 1 tahun.
Hanya kalau kita memang butuh accounting ya. Kalau satunya satu user ya kan, ini satu user. Coba saya isi 100 user. Berapa kira-kira? 100 user dengan aplikasi accounting ya, bonus invoicing berapa? 1 tahunnya. $0. Ya, ini cara yang simple ya, belum perlu bertemu dengan perwakilan Odoo ya. Tapi kalau dirasa wah enggak Pak, ini saya butuhnya lebih ya PS Yugo ya. Misalkan toko kelontong ya, yang disasar tadi warung pintar, oh toko-toko kelontong ya kita ngaktifin point of sales misalkan ya. Nah di sini baru bayar. Karena point of sale nggak bisa berdiri sendiri tanpa inventory. Baru ini keluar, langsung melonjak kan harganya. Jadi sekitar 7.500 USD untuk per tahun untuk 100 user. Ya, dan ini base-nya on cloud, jadi kalian nggak perlu beli server. Jadi duit-duitan untuk beli server, investasi infrastruktur di dalam ini udah nggak perlu. Yang penting bisa bayar internet. Ya, bayar internet yang sudah juga semakin terjangkau dan di kota-kota besar sudah cepat ya, sudah apalagi nanti beneran 5G ya. 5G jalan beneran, website-website ERP kayak gini nih bus ya akan sangat cepat sekali karena kecepatan internetnya udah bisa berkali-kali dari 4G ya, dari 4G ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau Anda mainkan di sini, aku toko nggak perlu accounting, ya udah dimatikan aja. Kembali berapa? Kembali 0 USD. Nah inilah menurut saya menarik ya. Jadi kalau misalkan Anda sebagai kayak warung pintar gitu ya, Anda menggunakan fitur-fitur ini ya secara awal Anda bisa memulai seperti ini dan Anda bisa mengkonfigurasikan para ini ya relasi ya atau tenant gitu ya, anggap aja tenant warung pintar itu tenantnya warung A ya, ada warung B, warung C, ya udah ya dengan biaya warung pintar tahunya ya cuma 0 US, terserah nanti si warung pintar memberikan tagihan ke warung ABC karena supportnya ya menyediakan konfigurasi di sistemnya ya seperti yang di contoh kita tadi ya ini supaya bisa dikonfigurasi bisa menampung transaksi warung A, warung B, warung C. Ya all in warung pintar bayarnya 0 setahun ini. Ya, kalau dia butuhnya apa? Kayak gerai toko, kayak Alfamart, nggak perlu tapi nggak sampai accounting. Yang penting ada pencatatan transaksi penjualan, keluar masuknya keluar keluarnya barang, invoice-nya berapa, udah cukup ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang menarik. Dulu saya juga sudah tahu ini ya, karena dulu saya pernah bereksperimen. Kayaknya orang Indonesia itu kalau ngomong accounting kayaknya kalau usaha kecil itu nggak ada orang yang mengerti accounting ya. Taunya cuma apa? Yang penting saya butuh pergerakan barang gitu ya. Ya seperti ini. Jadi ada invoicing aktif, ya, yang penting bisa nagih, yang penting bisa kayak toko, Alfamart, Indomaret, terus juga ada maintenance inventory-nya, ya sudah nggak bayar. Ya, tinggal kita klik start. Ya, ya sudah, Anda start. Tinggal Anda masukkan data-data Anda. Nah, selesai. Ya kan? Selesai, diterusin aja. Nanti kan Anda udah, cuma ya itu tadi cara mungkin walaupun tidak membayar, tidak ada pas tahunan ya, tapi mungkin diperlukan kayak ini ya informasi kartu kredit dan sebagainya. Nah itu harus disiapkan ya. Tapi menurut saya ini start yang bagus ya, karena di negara kita itu masih nggak perlu sampai accountingan gitu ya. Ini ya. Malah kalau ini satu app malah apa? Free unlimited user forever. Wah, ngeri ya. Bayangkan ya, makanya saya bilang, sekarang ini programmer kerjanya apa sih kan gitu ya. Wong kayak gini ini banyak gitu. Makanya saya mulai arahkan itu mengingatkan Anda ke depan itu nggak usah sok heroik bikin ERP.
Cukup Anda belajar produk apa yang menurut Anda bagus, kemudian Anda belajar di bahasa pemrogramannya, tinggal Anda kembangkan, ya, kembangkan supaya rasa Indonesianya itu kalau diperlukan Anda bantu, ya. Salah satunya ya yang di Odoo ya, ini flashback ke database kita yang tadi ya. Di bagian pajak itu Odoo sudah bikinkan itu e-facturing. Nah ini Indonesia banget ini. Ini nggak ada di negara lain ini e-facturing kata-kata. Nah itu. Tapi diingatkan karena e-factur ini itu. Nah ini ada ingat-ingatnya. Jadi ada kebutuhannya. Tinggal di-create. Nah, ya ini tugas Anda ya cukup bikin hal-hal yang kayak begini yang memberikan konten Indonesia di dalam ininya ya. Jadi kalau informasi yang didapatkan soal warung pintar tadi kan belum jelas ya hubungan antara relasi dengan warung pintarnya. Jadi kalau karena juga warung pintar ini juga bukan sebagai jasa konsultan Odoo ya. Jadi bisa jadi seperti ini. Jadi dia berhubungan sendiri dengan Odoo ya mengenai pembayarannya dan macam-macam kalau ada. Nah, nanti warung A, B, C itu tahunya ya ke warung pintar. Bayar jika ada tagihan, ya tahunya warung A, B, C ini ya hubungannya sama warung pintar, bukan ke Odoo, gitu ya. Beda kasus juga kalau warung pintar ini ternyata perusahaan Odoo partner ya. Ini contohnya di sini. Symbiosis Technology ini bisa dilihat ya tampilannya ya. Untuk Symbiosis Technology. Halo? Untuk screen-nya udah muncul ya, Symbiosis ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah ini bukan perusahaan manufacturing, tapi dia adalah partner dari Odoo. Nih ya, Anda baca. Odoo Gold Partner ya. Jadi dia partner konsultan. Jadi dia menemukan antara orang-orang yang mau menggunakan Odoo dengan Odoo ya. Jadi secara duit-duitan customer itu tetap membeli license dari Odoo ya. Tapi secara pekerjaan, secara project itu nanti dilakukan oleh sisi brosis ini. Nah, jadi ini beda ya, beda sama warung pintar. Kalau warung pintar tadi kan informasinya dia bergerak di bidang penjualan produk juga. Cuma dia mau menggalang sistem ke relasi-relasi warung-warung yang lain ya. Jadi tetap tahunya ya Odoo-nya sama si warung pintar ya dalam kasus itu. Itu si siapa? Amir ya. Siapa? Terima Iya, kasih, mau Pak. tertarik mau jadi warung pintar kedua. Masih penasaran, Pak. Nah, ini kan udah dibukakan tadi kalau Iya. skemanya sangat menarik kan. Iya. Dengan Ternyata 100 unlimited bisa. user kamu masih bisa tanpa membayar. Dengan modul tertentu ya maksudnya. Iya. Berarti Pak, kalau misal perusahaan ini buat sistem yang mirip warung pintar, tapi mereka nggak pakai enterprise system manapun, misal Odoo atau ERP, berarti itu mereka reinventing the wheel ya Pak, berarti? Mereka buat sendiri sistemnya dari awal. Lebih lama berarti? Tanpa Odoo maksudnya. Tanpa Odoo, tanpa ERP system sama sekali. Iya, ya dia keluar uang kan untuk pengembangan, terus meng-hire programmer yang belum tentu tahu nanti hasilnya juga jadi apa enggak, ya kan? Takes time, butuh waktu lagi. Ya orang sekarang berpikir, ngapain aku begitu ya, ngapain aku keluar uang, ya uangnya juga nggak sedikit, kemudian potensi softwarenya juga delay pembuatannya ya, kemudian bisa jadi juga malah nggak jalan, yang jadi nggak jadi ya. Nah ini kan sudah tinggal secara produk sudah ada, tinggal kan caranya pertanyaannya apakah kita bisa memakai gitu ya. Tapi udah nggak mikir programmer dari scratch itu udah nggak mikir. Yang jadi tantangan tuh kan itu kalau kita software development ya.
Kalau kita mulai dari nol, itu zamannya saya muda, itu ya. Zamannya saya muda, waktu itu internet juga nggak terlalu cepat, nggak terlalu banyak. Kemudian vendor-vendor juga masih jaga diri gitu ya, masih jaga muka, nggak mau jualan free. Masa jualan programku free lah. Sekarang di zaman kalian, ini eranya berubah, ya. Open source itu sudah kalau ya oke, ini kembali flashback ya. Kalau Anda ya mungkin Anda belum tahu ya, kalau saya memang mengikuti dari zamannya saya pertama kali lulus, itu saya itu memiliki, hasrat yang kuat untuk, supaya IT itu, ini ya, bisa fast, bisa lebih cepat dan membudayakan komunitas ya. Jadi nggak ada lagi yang sesuatu itu dibuat dari nol dan dikerjakan sendiri secara internal berapa orang gitu ya. Sekarang itu waktu itu sudah zamannya komunitas ya, kalau di era Linux ya. Nggak ada tuh hasil karya yang kalau JNU ya, itu public license terus diakui itu programnya dia. Ini enggak, ini kan program komunitas ya. Jadi Odoo ini dulunya zamannya itu sebelum jadi komersil ada duit-duitannya gini, dia adalah open source ya, namanya OpenERP. Jadi waktu beberapa tahun lalu awal-awal saya ngajar juga saya pakai OpenERP. Ya, sampai ketika itu mulai merasa oh OpenERP ini sudah banyak dipakai orang, kemudian perlu support, ya kan, nggak ada salahnya dibanding dengan harga, tapi juga harga yang menurut saya ya masih oke lah, kan kamu dikasih support gitu ya. Harganya juga nggak kayak produk ERP yang enterprise yang mahal-mahal itu ya, yang kita sebutkan di awal-awal kuliah. Harga-harga ini cukup menurut saya cukup bersahabat ya. Jadi ngapain sekarang capek-capek bikin lagi ya kan? Capek-capek bikin dari nol gitu, terus masih mikirin tampilan pakai framework apa gitu ya. Ya udah nggak zaman ya, kita kita hidup di tengah kemudahan gitu. Ya jadi istilahnya ya kalau sekarang ada pekerjaan konten kreator ya, dulu zaman saya muda nggak ada itu konten kreator ya. Jadi sekarang ini alat sudah lengkap ya, sarana udah banyak. Jadi bagaimana membuat suatu value isi ya, kalau di konten creator isinya adalah konten creator isinya konten ya, konten dari media digitalnya. Nah, kalau di dunia kita ini, di dunia sistem enterprise kayak seperti Odoo, ya bagaimana kita memaksimalkan Odoo ini, ya bagaimana kita mampu mengaplikasikan Odoo di dalam banyak studi kasus. Ya sudah nggak zaman lagi, istilahnya oke, kita bikinkan dari nol. Nah, itu sudah nggak ada. Ya pasti itu mindset orang saat ini, para pebisnis, para owner, udah ngerti kalau orang ketemu seorang IT dengan ngomong, "Saya bisa, Pak." Ya kita bisa, kita bikin dari nol, Pak, kita. Nah, pasti besoknya Anda nggak ditelepon. Udah berhenti sampai situ aja ya. Karena dia udah kenyang namanya, istilahnya kalau, bikin dari scratch ngomongnya 6 bulan, tapi jadinya setahun aja belum kelar gitu ya. 2 tahun aja belum kelar. Nah, itu udah kuat ya pengertian itu ke para business owner. Jadi, kalau kalau pertanyaan itu diberikan saya sekarang, dulu saya software, tailor made juga bikin dari nol. Sampai hari ini pun, masih ada orang yang minta tolong misalkan, "Pak, tolong Pak dibikinkan program akuntansi." Ya, karena saya sendiri waktu terbatas, juga lagi on project juga, on project, ERP baru ya, enterprise. Saya cuma bilang, "Coba sih kamu lihat sih Odoo itu, kamu coba lihat sih kira-kira, bisa mencukupi nggak dengan kebutuhanmu, asal kamu nggak neko-neko," gitu aja. Asal kamu nggak neko-neko, kamu mau menyesuaikan, bisnis prosesmu ke dalam standar Odoo, udah pakai aja itu on cloud, kamu nggak usah beli server, nggak perlu beli aplikasi, udah pakai aja ya. Jadi nggak usah susah-susah gitu loh. Ini udah di depan mata, tinggal cari konsultan Odoo di ini areamu
ya. Banyak kok orang sekarang konsultan lokal menerima job untuk Odoo ini. Ya, jadi sudah nggak mulai kesulitan kok. Mungkin nggak tertutup kemungkinan juga Anda nanti ini. Kalau Anda tertarik, ya orang-orang yang butuh bisa ke Anda, Pak tolong Pak ini gini. Ya nanti seperti itu ya permintaannya ya. Jadi gitu ya untuk menjawab Adi ya, kemudian Amir ya sorry. Siap, Pak. Kemudian Terima kasih, Pak. terus ada pertanyaan dari Wafi, pengumpulan nanti hanya aplikasi Odoo-nya saja ya? Enggak, itu sebagian ya. Jadi tetap nanti apa yang kan tadi udah sekilas kita udah pernah sampaikan ya bahwa kalau kita flashback ke ini ya ke PowerPoint, berarti semua dokumen yang sudah pernah diisi itu semua akan dikumpulkan ya yang sudah pernah disebarkan termasuk project charter, Microsoft Project, kemudian revisi business requirement, revisi business blueprint, nanti ada juga apa itu training UAT ya, user acceptance test, semua dikumpulkan dan akan dinilai ya. Jadi yang tadi ditampilkan di hari ini adalah penilaian secara database Odoo-nya, aplikasi Odoo-nya. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup dulu ya. Nanti bisa dieksplor sendiri ya betapa menariknya di soal Odoo pricing ya. Jadi saya sebetulnya itu nggak ada hubungannya apa-apa ya dengan Odoo ya. Jadi saya juga bukan menjual Odoo ya, tapi saya hanya meng-share aja. Istilahnya itu saya nggak di-endorse ya kalau bahasa anak sekarang ya. Saya nggak di-endorse. Cuma saya memberikan informasi aja ya bahwa ada produk-produk seperti ini yang sebetulnya menarik untuk dipelajari, dijajaki ya. Jadi selain Odoo mungkin masih ada beberapa yang lain ya. Beberapa software cloud yang menarik. Jadi seperti itu. Nah, setelah tahu kita masuk ke materi ya, seperti topik minggu ini. Kita lihat basic konfigurasi. Oke, screen-nya sekarang ke ini ya, modul-modul apa yang harus diaktifkan. Oke, saya geser dulu. Nanti file ini akan diberikan ya, jadi Anda lihat di ULS. Ya, jadi ini konfigurasi dasar Odoo 14 ya. Jadi kita pakai Odoo yang versi latest. Oke, muncul ya di layar rekan-rekan ya. Sudah muncul, Pak. Oke, baik, makasih. Jadi ini ada beberapa, nanti bisa dibaca ya. Jadi ada yang perlu diaktifkan sekarang, ada yang perlu diaktifkan, mungkin lebih baik enak diaktifkan sekarang ya, biar nggak lompat-lompat. Ya, ada beberapa, misalkan modul-modul apa yang harus diaktifkan. Kemudian aktivasi mode pengembang ya. Jadi sebagai developer, kalau Anda punya Android, kadang kan beberapa orang itu wah nggak seru ini karena modenya mode user. Anda ingin mengaktifkan itu ya menu developer option. Nah, itu kan ada ini ya supaya kelihatan semua menunya. Nah, ini sama di Odoo ada juga seperti itu. Kemudian ada mata uang, kemudian kita harus mengaktifkan analitik accounting ya. Nanti apa ini nanti ya masuk ke daerah-daerah manufacturing sama finance ya nanti penjelasannya. Jadi ini kita merem aja, pokoknya diaktifin gitu aja ya. Kemudian aktifin produk varian. Kemudian bagaimana supaya jurnalnya otomatis ya. Jadi Odoo itu kalau tidak ada secara defaultnya dia tidak akan membuat jurnal otomatis untuk inventory. Ya, jadi ini Mas harus Anda pastikan ini sudah dijalankan dari awal. Ya, kalau enggak nanti Anda kelihatan banyak jurnal-jurnal yang harusnya ada tapi enggak ada. Ya, ini contoh-contoh jurnal nanti bisa dilihat. Terus ada bank account, ada bank statement dan lain-lain. Oke, kita lihat dulu pertama. Jadi pertama ini adalah modul-modul Odoo yang sudah harus diaktifkan ya. Nah, untuk kalian-kalian yang sekarang ini enak ya karena database Odoo-nya sudah disiapin. Jadi modul-modul ini pastinya sudah aktif
ya. Jadi nggak perlu, tapi bolehlah kalau Anda mau recheck dulu ya, siapa tahu ada kesalahan, Anda bisa recheck apakah di masing-masing database Odoo-nya modul-modul ini udah dinyalakan ya. Jadi nanti recheck ya, di recheck lagi. Nah, kemudian untuk mengaktifasi mode pengembang ya, Anda bisa ke menu setting. Kemudian kita aktifkan ini ya, developer mode ya. Oke, biar nggak bingung, kita langsung ke dua contoh ini, kita langsung lihat ke ini ya, ke apa? Ke database Odoo-nya. Oke, sekarang kita kembali ke Odoo, Odoo contoh tadi ya. Jadi untuk ngecek aplikasi Odoo-nya, Anda bisa lihat ke sini di apps, diklik. Nah, ini tinggal, wah banyak sekali. Iya, memang tidak semua Anda aktifkan. Ya, jadi kalau Anda ingin lihat yang sudah terinstall, ya Anda filter aja yang sudah diinstal. Nah, ini ya, sama kan ya. Kelebihan Disqus ini memang nggak bisa ini ya, bawaannya, jadi nggak bisa. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau Anda nanti expert di Odoo, ini banyak sekali ini modul-modul lain. Kita filter yang belum diinstal ya. Wah, ini banyak kan. Ada CRM, ada point of sales, ada project, ada e-commerce. Nah, banyak nih add-on-nya ini ya. Banyak. Ya, jadi menarik ini. Kalau Anda mau mengembangkan ya, maksudnya mengaktifkan, bisa sampai connect ke eBay, ke Amazon, ya, ke Alipay, ini udah ada semua, enak ini. Tinggal Anda pilih. Nah, itu ya, cara mengecek modul yang sudah terinstall. Oke, kemudian masuk ke developer mode, tempatnya di setting. Jadi kita keluar dulu, kita setting sini. Nah, ya, masuk general setting, kita geser ke bawah. Nah, ini ada ya, activate the developer mode ya. Jadi ini ada beberapa opsi, saya belum terlalu banyak explore ya, jadi saya aktifkan yang ini aja. Jadi with asset dengan with itu biasanya yang saya tahu sih kalau ada informasi ya. Jadi kalau misalkan with asset, jadi ketika kita aktifkan ini, itu ada informasi ekstra untuk ini ya, komponen button ini apa kayak gitu-gitu ya, keluar semua. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini ya, kelihatan ya, ada informasi ya. Jadi component description itu technicalnya apa ya, kalau kita baca ini kayak kelihatan ya. Objeknya sales date order, field-nya order line. Nah ini kan bisa dibaca. Nah seperti itu ya yang dimaksud sebagai developer mode, ada kelebihan-kelebihan seperti itu. Nah, untuk mata uang ini Anda beruntung, sepertinya sudah dalam default-nya mata uang rupiah. Jadi Anda tinggal aktif. Jika dibutuhkan, tinggal mengaktifkan yang multi currency ya. Jadi kalau di blueprint Anda dituliskan ada transaksi dalam ada kas US, ada kas euro. Nah, itu maka ini harus diaktifkan ya, multi currency. Nah, analitik ya tinggal dicari di bagian inventory ya, menunya inventory, di bagian accounting atau accounting ya, langsung ke setting accounting, Anda aktifkan analytic accounting.
Jadi kita lihat di sini, kita keluar, kita setting, kita accounting, ya. Kita lihat analitik. Jadi kalau Anda lupa banyak ya, kadang saya ketik di sini ya. Nah, ya, saya ketik di sini nanti langsung keluar. Nah ini sudah aktif. Analitik accounting untuk nge-track cost, revenue, by project, departemen, dan lain-lain. Oke, mungkin kita break dulu ya, 5 menit ya. Jadi kita kembali di 8.9. Baik. Break 5 menit. Oke, setelah kita aktifasikan analytic accounting, kita berikutnya adalah aktivasi overhead costing ya, dengan cara kita mengaktifkan menumbuk order ya, kelihatan di layar di setting bagian manufacturing, kemudian juga mengaktifkan varian di sisi inventory ya, yaitu varian. Nah, kita lihat di tampilan manufacturing, kita cek ya ini udah aktif ya, kita aktifkan di sini. Kemudian untuk inventory varian, kita klik varian ya, klik di sini. Kita cari varian. Nah, ya, ketemu dan ini juga diaktifkan ya. Nanti varian ini buat apa? Nanti kita lihat di sales ya. Modul sales sudah mulai kita kupas sedikit. Contohnya adalah apa sih varian itu? Misalkan kita suatu produk kita mau bagi berdasarkan satu produk, tapi kita mau diferensiasikan ada warna, berdasarkan warna ya. Jadi ada biru, merah dan seterusnya. Jadi atributnya bisa berupa warna. Ya, di sini berupa ukuran ya. Jadi ada juga yang bertipe macam-macam ya. Ya, bisa berupa radio. Ini tak masalah tampilan ya, masalah tampilan aja. Misalkan dia berupa warna. Nah, kita masukkan warna biru, color gitu ya. Colornya apa? Ya, misalkan merah, kita pilih merah. Ya, kita masukkan merah dan seterusnya. Ini contoh aja. Nah, kemudian juga kita aktifkan jurnal otomatis ya. Jadi jurnal otomatis untuk barang ini sering kali ya, zamannya saya ngajar ERP, ngajar ESI, itu selalu ini tuh selalu luput ya, selalu luput. Mesti ada yang salah-salah ya, karena nilai awalnya adalah manual. Jadi kita harus ganti ini menjadi automated ya. Jadi kita lihat contoh yang punyanya ini, yang contoh ini. Kita masuk ke inventory, konfigurasi, produk kategori ya. Nah, kita lihat ya, kita cek. Nah, ini ya, ini seringkali default-nya itu adalah manual ya. Kalau kita create, default-nya itu manual. Nah, ini yang mesti sering kelupaan ya. Jadi jangan lupa untuk sebelum ngomong detail isian macam-macam ya. Jadi yang ini harus nilainya automated ya untuk semuanya. Ya, otomasi. Nah, ini jangan sampai pada saat kalian membuat pengelompokan produk jangan sampai kelewatan ya, karena dampaknya besar ya, tidak ada jurnal akuntansi. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kalau diaktifkan nanti maka akan muncul jurnal untuk mencatat mutasi dari barangnya ya, apakah itu barang masuk, barang keluar, barang dipakai, dijual dan sebagainya.
Nah, ini ada beberapa contoh. Tadi kan udah kita lihat live ya, secara live. Bagaimana lihat di Odoo database-nya. Nah, ini contohnya juga saya present di PDF ini ya. Jadi jurnal akuntansi untuk surat jalan adalah seperti ini. Ya, dampaknya kalau itu nggak aktif ini semua nggak muncul ini ya. Kemudian ini jika invoice. Ya. Jika invoice akan modelnya seperti ini. Jadi bagi mereka yang sudah ngambil jurnal materi soal kayak sistem informasi accounting, pengembangan sistem akuntansi, nah ini kayak udah tahu ya, udah tahu. Jadi nanti kita di ESI ini bagi yang sudah tahu ya mungkin agak sedikit diulang ya. Bagi yang belum tahu nanti ya hanya poin-poin mendasar ya. Jadi karena kita di sini lebih banyak ke prakteknya. Ya, jadi kalau ngambil mata kuliah ERP itu lebih banyak materi yang diberikan. Ini jurnal akuntansi untuk penerimaan barang, invoice pembelian ya. Jadi ini bisa membantu Anda untuk ngecek. Nanti kalau misalkan sudah ngisi-ngisi di database Odoo-nya, jadi ini bisa untuk mengecek ya. Nah, kemudian untuk mendaftarkan bank, nah ini ada caranya ya. Ada opsi 1, masuk ke accounting configuration journal ya. Jadi Anda langsung bikin ini, langsung Anda isikan banknya apa, nama banknya apa gitu ya. Ada opsi kedua, ini yang bawaannya dari Odoo. Jadi langsung ada bank-bank yang seperti ini. Jadi Anda tinggal aktifkan ya. Kita coba dua-dua nanti di waktu ke depan ya. Ketika masuk modul finance ya. Yang bank ini nggak usah dilakukan sekarang, nggak apa-apa. Kita nunggu ketika masuk ini modul finance ya. Nah, kalau Anda membuat Odoo ini sebagai sesuatu yang langsung live ya, misalnya bukan untuk coba-coba atau belajar, nah ini sudah dipermudah. Ya, jadi Anda punya BCA ya, tinggal pakai cara yang opsi kedua ini. Ya. Contohnya accounting. Karena kita coba-coba, maka kita gunakan yang opsi pertama. Ya, ini. Accounting, setting, add bank account. Oh, ternyata nggak di sini. Nah, ini opsi pertama ya. Opsi pertama Anda masuk ini. Oh, sorry, ini transaksi ya. Nah, ini ya, add bank account ya. Ini opsi kedua. Nah, langsung keluar kalau Anda punya BCA. Perusahaan itu pakai BCA. Nah, ini kan sudah lokal ya, lokal support ya, Indonesia support. Jadi bank-bank di Indonesia pun sudah keluar nih. Oh, banyak kan, cukup banyak. Ya, mungkin ada beberapa bank yang belum kerjasama sehingga nggak muncul ya. Tapi di sini beberapa bank besar udah ada nih. Ya, kalau Anda pakai internet banking, pakai mandiri online, ya tinggal klik aja ya. Ternyata dia menggunakan ini ya, third party provider ya. Jadi kayaknya nanti akan ada tambahan konfigurasi atau tambahan biaya. Tapi terus di sini free kok ya, ditulis di sini free. Nah, itu. Ini yang kalau Anda ingin menggunakan database Odoo secara live untuk beneran ya Anda bisa pakai ini. Ya, jadi kalau nggak beneran Anda bikin opsi yang seperti kita tugas-tugas ini Anda gunakan opsi yang pertama. Ini accounting configuration journal. Accounting configuration journal. Ini ya. Nah, di sini ada jurnalnya ya. Tinggal di-create aja. Nanti perlunya untuk apa? Ini ada tipenya ya.
bank atau kas. Nah, nanti dimasukkan. Nah, nanti kita detail waktu itu aja. Ya, di sini ada informasi juga untuk standar internasional ya. Jadi di internasional itu ada kode perbankan ya. Jadi kalau Anda ingin tahu kode BCA itu, kantor pusat BCA itu kode SWIFT-nya apa sih yang secara internasional? Oh ini CNA IDJA. Nah, ini tahunya dari website ini ya. Jadi website ini. Bank Mandiri ini cabang ini mana ya kodenya? Nah, nanti cek aja di sini ya. Nah, ini ada bank statement reconcile ya. Jadi nanti kita masuk reconcile itu apa? Nanti ada informasinya ya. Jadi reconcile itu kalau Anda bayar terhadap apa? Reconcile ini adalah antara catatan Anda dengan catatan bank online ya. Jadi namanya reconcile. Jadi di sini kalau fitur ERP yang internet gini yang online ya. Jadi data-data kurs dengan bank itu bisa langsung connect ya. Jadi nggak perlu lagi input, oh kurs hari ini berapa, itu kayak seperti itu sudah enggak. Ya, kemudian untuk pencocokan antara kalau Anda punya tabungan selalu identik dengan buku tabungan ya. Buku tabungan kalau sekarang buku tabungannya online ya. Nah, kalau dalam usaha itu kadang-kadang yang namanya transaksi yang diinput di sistem, ya ketika customer-nya bilang, "Oh, saya udah bayar loh, ini loh buktinya." Tapi tetap kita harus reconcile dengan rekening bank, rekening korannya kok bank. Jadi yang sesuai sistemnya bank. Nah, itu namanya reconcile. Ya, jadi menyamakan antara inputan kita dengan apa yang diakui dengan bank, ya, dicocokin. Nah, itu kita namanya reconcile. Ya, itu caranya aja karena penting ya, nanti bisa dicoba ketika masuk modul finance. Ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk lain-lain ini terkait dengan format ya. Jadi kalau kalian mengaktifkan developer mode, set lain-lain ini muncul ya. Di sini Anda bisa mainkan mungkin kalau Anda enggak mau dengan defaultnya Indonesianya Odoo. Nah, di sini Anda bisa sesuaikan ya. Kayak penulisan, format tanggal, kemudian macam-macam bisa disesuaikan. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini basic config, nanti Anda cek dan Anda lakukan sebagai catatan untuk mulai dari bank ini bisa dilakukan ketika masuk di modul finance ya. Jadi mulai sini dari bank account sampai reconcile ini bisa nanti dikerjakan ketika ini minggu pembahasan tentang finance ya, seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas ya. Saya lanjut lagi. Secara materi itu ya yang bisa saya tampilkan untuk materi workshop ya, basic setting ya. Karena masih ada waktu, mungkin saya minta ada beberapa kelompok yang bisa menampilkan ini ya, progres untuk project charter dan Microsoft Project-nya. Ya, project charter dan Microsoft Project-nya. Oke. Mungkin sebelum saya tunjuk, mungkin ada kelompok yang mau ini berinisiatif ya untuk menyampaikan sekalian konfirmasi ya, apakah APK yang sudah dibuat ini sudah benar atau enggak gitu ya. Oke, silakan. Mungkin 2 kelompok dulu yang mau berinisiatif ini ya, menyampaikan. Silakan.
Nah, sepertinya malu-malu ya. Wah, ini. Oke, karena malu-malu saya acak ya. Dari kelompok 1 sampai 5, 2 kelompok nanti berurutan ya menyampaikannya. Oke, muncul ya. Ini saya acak ya. 1 sampai 5. Oke. Saya acak. Kelompok pertama, ini ya, kelompok 5 dan 2. Perwakilan kelompok 5 dan 2, silakan disiapkan. Kelompok 5. Kelompok 5 ada Niko, ada Wafi, ada Margareta, ada Safira. Silakan dipresentkan pekerjaannya. Oh ya Pak, sebentar Pak, teman saya bisa present project sama itu apa charter. Ya, silakan. Izin untuk share screen ya, Pak. Ya. Mungkin tulisannya mungkin terlalu ini bisa dibesarkan. Oke, silakan disampaikan poin-poinnya apa. Kemudian nanti saya lihat Itu berhalamannya. di yang kami masih sedikit ya Pak di bagian misi perusahaan yang sedang kami kerjakan. Kami sudah isi tim member sama itu apa perusahaannya itu. Dan Suaranya belum terdengar. Halo, mungkin teman saya jaringannya sedang bermasalah, Pak. Jadi mungkin saya aja yang menjelaskan. Untuk progresnya itu kami sudah mengerjakan yang overview sama yang description. Untuk overview-nya ini sudah kami isi yang steering committee-nya atas nama Bapak. Terus project manager-nya teman saya Wafi. Lalu project member-nya itu terbagi menjadi 3. Ada Nico untuk sales and distribution, lalu Margaret di supply chain management, lalu Safira saya sendiri di finance. Lalu ada stakeholder. Terus untuk description-nya sendiri itu kami udah sampai di finance.
untuk sales-nya itu seperti ini, Pak. Mungkin bisa teman saya, Niko, menjelaskan yang sales. Bagian sales ini diambil dari ini kan, summary-nya dari business blueprint kan ya, dokumennya ya. Iya, benar, Pak. Hmm. Untuk background-nya ini kami ngambil dari blueprint-nya. Oke. Jadi supply chain juga udah ya, ambil summary-nya dari situ. Iya, sama, Pak. Supply chain sampai yang ke finance itu ngambil dari blueprint-nya. Oke, terus ke bawah. Jadi mungkin yang berbahasa Inggris nanti dibenahi ya, jadi jangan campur-campur bahasanya itu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang memang tidak dilakukan, nggak usah di state di situ. Misalkan nggak dilakukan ya, karena ini kan template ya. Asal muasalnya ini kan template dan belum tentu contoh yang diberikan di template itu dikerjakan di project Anda. Jadi nggak perlu harus ini ya, tidak harus selalu mengikuti template itu hanya contoh aja. Jadi ada beberapa hal yang tidak dilakukan yang nggak usah dituliskan di situ. Oh ya, baik, Pak. Lalu untuk project timeline-nya itu kami sesuaikan dengan jadwal perkuliahan, Pak. Ya, contohnya. Sebentar ya, Pak. Jadi itu ya untuk yang ini project charter. Jadi usahakan dalam satu bahasa. Kemudian yang poin-poin yang nggak ada itu nggak usah dicantumkan. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Untuk project charternya masih dicari filenya, Pak. Ya sambil mencari ya. Ini saya mau capa dulu nih timnya kelompok 5 ini ya. Niko ada Niko? Iya, Pak. Ada ya. Kok lemes Niko? Suaranya belum makan, dah? Ya, belum sarapan, Pak. Oh, sama kalau gitu. Saya kalau ngajar pagi ini kadang-kadang nggak sempat makan. Bavi, Adia, Margareta. Tadi ini Margareta atau Safira yang present? Margareta ada, Pak. Ada ya. Oh, berarti yang present Safira ya. Iya, tadi Safira, Pak. Oke. Jadi hadir semua ya, kelompok 5 ya. Iya, hadir. Untuk yang project timeline-nya ini sedang kami usahakan, Pak, karena kemarin kan ngerjainnya di laptop Wafi waktu share screen. Terus ini Wafi-nya kan lagi bermasalah, Pak. Jadi MPP-nya itu nggak bisa dibuka, Pak. Bentar. Wafi-nya lagi berusaha connect enggak ini? Kalau masih berusaha, saya skip ke kelompok 2 dulu. Mungkin bisa di-skip aja dulu, Pak. Nanti kalau misalnya memang sudah bisa, kami share screen lagi aja ya. Iya. Mungkin gitu ya, Pak. Ya. Diusahakan bisa ya, soalnya nanti nggak lengkap penilaiannya. Oke, baik, Pak. Kami usahakan dulu ya, Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, silakan diambil alih dulu kelompok 2 ya. Izin Pak, dari kelompok 2. Iya, bentar ya. Ya, silakan kayak tadi, silakan diambil alih screen.
Untuk progres kami di kelompok 2 sejauh ini kami masih dalam tahap diskusi dan sejauh ini progres kami di pembagian tugas Pak untuk kami Pak yang finance dan lain-lain, sales juga. Terus untuk dokumen charter dan timelinenya itu sebenarnya kami masih belum lengkapi lagi Pak. Soalnya kami kemarin masih bahas diskusi pembagian tugasnya di finance dan manajernya Pak untuk kelompok 2. Mungkin teman saya ada yang mau nambahin untuk kelompok 2-nya. Berarti belum apa maksudnya belum tersentuh sama sekali atau bagaimana? Kemarin kami fokusnya di baca ulang sih Pak, dan kami belum masukin Pak. Karena kemarin kami pahami ulang kan setelah pembagian tugas dan belum kami lengkapi. Ya dari yang lain timnya. Sebab kalau nggak ada Mungkin teman progres saya ya ada yang mau nambahin mungkin. nggak ada penilaian. Ya. Kelompok 2 ini ada Brian, ada Maria, ada Amirullah, ada Siti Ainun. Kita absen dulu aja ya, mungkin nggak. Untuk Brian Nathanael ada? Brian Nathanael? Sepertinya nggak ada ya. Terus Maria Gracelina? Hadir, Pak. Hadir ya. Terus berikutnya Amirullah. Ada ya tadi Amir Hadir, nih Amirullah ya. Iya, Siti Pak. Ainun. Siti Ainun apa hadir? Koneksinya bermasalah mungkin Pak. Tadi ada kalau nggak salah. Bentar. Tadi bilangnya wifi-nya masih jelek-jelek sih Pak kalau untuk Ainun Pak. Ya ini ya Jaringannya. tantangan di sekolah online ya. Jadi tolong lebih di ini ya bagi teman-teman yang dirasa koneksinya bermasalah gitu ya. Jadi bisa prepare ya. Sebab jangan sampai kan sayang ya kalau saya nanti misalkan ada dosen yang lain ataupun saya merasa Anda kok gak aktif gitu ya, ternyata ujung-ujungnya masalah koneksi, kan sangat disayangkan ya. Jadi untuk sama seperti saya sendiri juga gitu, kalau dari sisi pengajar ya seperti kemarin sempat drop 2 kali gitu ya, itu kan merasa merugikan gitu ya, merugikan siswa kan gitu ya. Sebaliknya kalau siswa kan juga gitu ya, waduh kalau saya nggak 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 bisa lancar ini kan jadi nggak enak sama pengajarnya kan seperti itu ya. Nah ini memang perlu diperjuangkan ya koneksi-koneksi ini ya. Jadi terutama pada saat demo ya. Pada saat demo itu akan jadi sangat sulit saya menilai kalau kondisinya seperti ini ya, gagal koneksi. Nah ini istilahnya agak mengganggu ya untuk proses penilaiannya. Oke, kelompok 2 berarti nggak ada yang di present ini ya, kelompok 2. Untuk sekarang presence-nya masih belum Pak, soalnya kemarin kami baru diskusi dan baca ulang sekalian sama pembagian tugas Pak untuk kami kemarin Pak. Jadi ya itu nggak ada nilai ya. Jadi
beberapa inisiatif seperti saya sampaikan ya, beberapa inisiatif itu kan ada nilai ya, ada nilai karena istilahnya itu nilai kontribusi ya. Jadi kalau sampai pada suatu titik nilai proyek Anda karena melibatkan kerjasama tim dan tidak maksimal, nah, nilai individu akan berpengaruh dari nilai kontribusi ini ya. Karena kan di dalam kelompok pasti ada dinamikanya ya. Yang paling sering itu kan ya dalam sekian tahun saya ngajar itu selalu si ini nggak berkontribusi Pak. Nah si ini tidak pernah masuk Pak. Si ini tidak pernah mengerjakan Pak. Si ini nggak pernah apa gitu ya. Nah ini perlu diketahui ya bahwa dalam dinamika orang bekerja sama seperti itu sama. Jadi kalau Anda ngomong kalau mungkin Anda berpikir-pikir nanti di kerjaan apa kayak gini ya, membangun tim terus dalam suatu proyek masa sekolah kayaknya kok angel ya, susah ya, komunikasi juga kurang, ada yang merasa cuma perlu nitip gitu ya, nitip absen atau istilah nitip nilai gitu ya, udah kerja secukupnya nitip nilai gitu ya, tolong dibantu. Nah itu di dalam kerja kan di proyek sama ya, jadi bagaimana itu tadi, bagaimana sih cara untuk membuat tim itu bergairah gitu ya, sama-sama punya visi dan misi. Nah seperti itu. Jadi ini nanti minggu-minggu berikutnya akan lebih menantang ini ya, ketika ada yang merasa, aduh aku prioritas mata kuliah ini aja deh. Misalkan seperti itu ya. Jadi ya ini pinter-pinternya setiap tim makanya dipilih project manager sebagai orang yang punya kemampuan dan otoritas untuk meluruskan ya. Kalau ada yang belok-belok, nah dia yang meluruskan. Ada yang sudah mulai nggak di dalam track, diluruskan. Nah itu ya fungsinya project manager ya. Oke, kalau kelompok 2 tidak ada nilai ya berarti ya untuk minggu ini. Mungkin ada kelompok lain yang mau menggantikan posisi kelompok 2. Mohon maaf Pak, yang kelompok 5 tadi udah bisa dibuka Pak. Oh ya, silakan bisa. Baik Pak, izin share screen lagi. Ya, silakan. Apakah sudah kelihatan ya Pak ya? Ya udah. Baik Pak, untuk ini Gantt chart-nya itu disesuaikan sama jadwal perkuliahan, waktu dan urutannya juga sama. Yang ini kan juga sesuai sales, SCM, terus finance. Terus itu juga ada analisis sama development validation-nya juga ini Pak. Itu juga udah sesuai juga sama jadwal perkuliahan. Oke. Baik Pak. Oke, jadi secara nggak langsung nanti setiap tim belajar ya bagaimana sebetulnya membuat latihan ya tentang untuk Microsoft Project-nya ini supaya membantu dalam pelaksanaan project ya. Jadi ini cuma seringkali kan kita berpikir ya ngapain sih capek-capek buat project file kayak gini ya. Terus karena apa? Karena membangun kerja tim itu nggak gampang ya. Membangun kerja tim itu tidak mudah sehingga kita harus punya alat acuan bersama ya. Jadi salah satunya adalah file project ini ya, Microsoft Project atau project management. Nah, di sini sebetulnya update-nya itu adalah kalau dalam dunia nyata itu update-nya itu setiap hari. Ya, setiap hari kalau di dalam dunia prakteknya ya, itu setiap hari. Karena apa? Jika ada kelengahan dalam mengupdate file ini, itu akan ada beberapa informasi yang penting dan itu kita ketinggalan gitu ya. Dan ketinggalan itu akan beresiko pada proyeknya itu
bermasalah, apakah mundur ataukah gagal karena kekurangan orang atau macam-macam ya. Jadi istilahnya barometer kesehatan project salah satunya diukur dari project management ini. Ya, jadi harus idealnya diaudit real sehingga bisa kelihatan diantisipasi secepat mungkin apakah itu kekurangan resource atau malah suatu titik kelebihan resource ya sehingga harus dialokasikan ke sub pekerjaan lain yang genting lainnya. Nah, ini juga perlu diupdate ya. Jadi ini bukan file untuk sekedar nambah kerjaan sebetulnya, tapi memiliki fungsi kontrol ya secara bersama-sama. Oke, yang Microsoft Project ini oke, nggak masalah. Jadi tinggal nanti diikuti lagi sampai di ini ya akhir UAS ya, diupdate untuk realisasinya. Oke, baik, Pak. Terima kasih kelompok 5 ya. Iya, Pak. Terima kasih juga, Pak. Nah, terus kemudian untuk project charter, tadi kenapa saya bilang itu juga jangan berlebihan ya, karena project charter itu adalah dokumen awal ketika terjadinya suatu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih ya. Jadi dalam satu project itu kan stakeholder-nya biasanya dua, yaitu satu internal perusahaan sebagai sisi klien dan pihak kedua adalah pihak vendor ya, vendor ERP, apakah itu konsultan atau prinsipal dari produk ERP-nya. Nah, di situ kalau ada yang terlalu banyak atau kekurangan itu tidak bagus ya. Jadi harus win-win solution dari sisi dua belah pihak. Ya, karena apa? Ketika project charter itu sudah diterima dan dikonfirm dari dua belah pihak, maka apa? Di situ secara tertulis ya, bahkan secara pidana istilahnya bisa dibawa ke ranah pidana ya. Jadi kalau misalkan salah satu pihak itu prestasi ya, misalkan dari sisi perusahaan atau klien ya tidak membayar sesuai perjanjian, misalnya termin pembayaran tidak sesuai ya, itu bisa dituntut ya. Sebaliknya dari sisi konsultan juga bisa dituntut ya kalau nggarapnya asal-asalan ya, nggarapnya molornya enggak karu-karuan. Terus di tengah proyek konsultan vendornya orangnya keluar masuk yang pernah dibahas minggu lalu ya. Gonta-ganti orang karena resign, mengundurkan diri, macam-macam. Nah, itu bisa dituntut. Ya, bisa dituntut. Jadi dengan project charter itu sudah ada istilahnya ada nilai-nilai hukum di situ. Ya, nilai hukum dari dua belah pihak. Nah, jangan main-main ya. Jadi kalau bikin project charter itu malah harus seriusnya benar-benar ya. Kalau Microsoft Project itu kan kita bisa update ya kan. Kita punya planning ya kan. Di Microsoft Project itu kan planning, ada sisi planningnya, ada sisi eksekusinya. Ketika kita bikin sisi planning ya memang kita belum melewati harinya ya. Kadang-kadang happy skenario gitu ya. Tapi istilahnya itu langkah kedua setelah project charter disetujui ya. Jadi benar-benar kalau ada yang perlu ditulis, yang nggak perlu jangan ditulis. Terus scoping project scope itu paling juga penting di project charter ya. Jadi kalau Anda pengalaman di beberapa project charter aja itu halamannya itu bisa ratusan. Ya, ratusan halaman. Lembar betapa tebalnya project charter tergantung kekekehan dari dua belah pihak ya. Semakin istilahnya semakin ada rasa ketidakpercayaan karena belum kenal dan sebagainya, maka itu semakin tebal ya. Dua belah pihak itu belum pernah berhubungan sebelumnya ya, misalkan ya belum pernah
project sebelumnya, pasti tebal sekali ya. Karena si perusahaan juga nggak serta-merta percaya dengan vendor juga tidak, vendor ERP juga tidak serta-merta percaya kepada kliennya. Jadi harus ada media hukumnya ya. Tapi ketika sudah kenal lama, sudah beberapa kali project itu biasanya tidak setebal itu ya, karena sudah trust ya, trust, percaya dan tidak perlu terlalu semendetil itu ya, karena kalau semendetil itu project charter tuh bikinnya bisa berbulan-bulan sendiri ya, makan waktu, makan energi, makan emosi juga, dan perlu konfirmasi ya. Konfirmasi ini tiktokan, nanti ada tulisan di project charter yang vendor setuju, yang sisi perusahaan nggak setuju ya, bahasa Jawanya itu ayel-ayelan gitu ya. Oh nggak perlu, ini nggak perlu dimasukkan misalnya ya. Misalkan kalau dari vendor masukkan, kalau pihak perusahaan terlambat membayar akan dikenakan denda, gitu misalnya ya. Nah nanti si klien perusahaannya bilang, oh kamu nggak percaya saya ya, ngapain kok ada dendanya sekian persen, nah kayak gitu ya. Nah jadi kalau sekarang ini belajar bagaimana membuat project charter yang singkat gitu ya. Tapi kedepannya project charter itu jadi alat ya, alat jaga ya, baik dari kalian sebagai nanti misalkan baik dari sisi sebagai vendor konsultan ataupun dari perusahaan, itu yang dipegang ya. Jadi berakhirnya suatu hubungan proyek juga kadang gara-gara dari project charter ya. Project charternya, waduh luar biasa bagusnya ya, dua belah pihak saling percaya, dua belah pihak punya memperlihatkan waktu kerja yang sangat efektif gitu ya, sangat menyenangkan gitu ya, selesai dalam setahun. Nah biasanya nanti akan bermasalah, kemudian jadi bumerang, perselisihan, pertikaian, ketika realisasinya tidak seindah itu ya. Nah itu seperti itu. Jadi pesan saya ketika masuk di project, nomor 1 Microsoft Project Charter harus benar-benar dipikir ya, karena itu nanti arahnya bisa ke awal muasal, pintu awal kesuksesan atau pintu awal kegagalan dari project charter. Oke, itu ya dari saya. Untuk materi mungkin saya cukupkan ya, karena materinya sampai di sisi materi and workshop basic setting. Minggu depan masuk ke spesifik ke aplikasi sales. Di situ nanti kita lihat belajar soal Odoo dari sisi salesnya. Oke. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dari rekan yang lain? Silakan. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Baik, Pak. Tadi kan Pak, waktu di sales itu ada pembayaran yang bank-bank itu kan ya Pak ya. Nah, jika saya mempunyai customer yang ingin membayar secara cash dan mengambil barang di toko, apakah pembayaran tersebut bisa dilakukan ya Pak ya? Dan kalau misalnya bisa, itu saya perlu membuat sales order atau langsung bisa dibuatkan invoice? Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Iya, Safira tulis bersama nama ya. Oke, pertanyaannya kalau penjualan gini ya, di kuliah ini memang kita tidak mengajarkan yang namanya point of sales ya. Jadi point of sale itu di mana transaksi pencatatan order sampai pembayaran itu dalam satu langkah ya. Misalkan tadi yang ditanyakan adalah kalau penjualannya dengan cash, apakah lewat sales order sampai invoice ya. Untuk perusahaan-perusahaan bukan toko kelontong gitu ya, itu tetap ya
dari sales order masuk surat jalan, masuk invoice. Ya, itu kalau produk ya. Tapi apakah harus seperti itu? Nanti lagi-lagi kembali ke bisnis blueprint-nya. Ya, apakah memang dibutuhkan proses seperti itu ya? Karena kebijakan setiap perusahaan itu bisa beda-beda. Ya, contoh kata misalkan kayak Alfamart, Indomaret. Ya, dia tidak membuat ketika ada transaksi seseorang berbelanja, dia nggak serta-merta seperti itu. Lama kan ya, harus bikin sales order dulu, harus kemudian bikin surat jalan, terus bikin invoice, terus mencatat payment. Nanti antriannya sepanjang segitu ya. Jadi untuk perusahaan yang seperti karakter fast moving seperti itu, ya, di mana barangnya juga sudah tersedia di depan mata, ya, tinggal diambil, barang selalu ready, dan termasuk retail di mana apa transaksinya itu kecil-kecil, 100.000, 100.000, 50.000, tapi banyak, sering ya, dalam sehari sampai bisa ratusan transaksi, ya. Dengan jumlah tenaga kerja yang nggak banyak, maka pastinya dia perlu sistem penjualan yang lebih simplifikasi, lebih sederhana, tapi bisa mengcover pencatatan order, barang keluar, terus pembuatan invoice sampai terima uang dengan cash, misalkan dengan uang kas ya. Dan kas itu yang jelas itu harus hati-hati. Kas kayak pembayaran kas atau tunai gitu ya. Jadi kalau pembayaran dengan kas itu berarti kan seolah-olah bayar langsung pakai uang ya. Kalau tunai itu bisa macam-macam ya, bisa pakai uang, bisa pakai transfer, bisa pakai ATM, bisa dengan e-money dan sebagainya ya. Jadi kalau yang seperti case yang toko-toko biasanya dia mengaktifkan point of sales, itu ada di Odoo namanya point of sales. Jadi ketika kita masukkan transaksi, ketika kita selesai, maka itu semua sudah lengkap, ya sudah dibuatkan banyak dokumen, tapi dari sisi yang input sudah selesai, nggak perlu input satu-satu. Tapi untuk usaha-usaha yang barang itu tidak selalu tidak selalu tersedia, ya. Yang namanya sales order itu bisa juga karena pesanan ya. Jadi saya order sekarang ya, mungkin dikirimnya 2 hari lagi, 3 hari lagi. Nah itu kan ada proses pencatatan yang berbeda-beda dalam harinya. Maka harus dipisah. Ya, jadi ada transaksi inputan sales order sendiri, kemudian pengiriman sendiri, invoicing sendiri. Ya, yang paling sering itu surat jalan sama invoice itu di hari yang sama. Ya, untuk barang-barang yang menggunakan metode sales order. Ya, jadi ada juga yang invoice aja. Jadi ditanyakan bisa juga. Makanya itu tergantung dari bisnis proses perusahaan masing-masing. Contohnya apa yang langsung invoice? Biasanya sering dipakai untuk perusahaan yang dia tidak memberikan layanan berupa barang, tapi berupa jasa. Ya, berupa jasa. Jadi langsung aja karena nggak ada pergerakan barang, ya, jadi nggak perlu surat jalan juga. Jadi langsung lompat ke invoice, yaitu penagihan jasanya. Nah, ada seperti itu. Jadi tergantung macam-macam ya, tergantung produk, bisa tergantung kebutuhan bisnisnya, bisa tergantung jumlah orangnya, jumlah orang yang bekerja. Ada juga dari ini ya, berapa lama prosesnya, apakah sehari atau lebih dari 2 hari untuk semua cycle. Itu yang menentukan kenapa kok ada yang sampai ya invoice saja ya. Oh ada yang harus 3 tahap, ada sales order, ada surat jalan, invoice. Ataukah ada yang point of sale, ya sekali entry lengkap semua. Nah itu ada. Jadi memang mengikuti bisnisnya dulu. Ya, jadi untuk Safira dipastikan dulu itu bisnisnya apa. Baru di situ kita lihat bisnis prosesnya. Kemudian kita bisa memilah-milah. Nah, untuk kasusnya pertanyaan Safira, sebetulnya itu produknya apa dulu? Iya Pak, kalau misalnya produknya itu memang ada, maksudnya bukan
jasa berarti memang perlu untuk sales order terlebih dahulu ya Pak ya? Iya, perlu. Tetap perlu, terus kemudian itu tadi kayak bilang ada contohnya. Kalau untuk toko, kayaknya kelamaan pakai sales order. Tapi harus bisa diaplikasikan tuh point of sale itu. Jadi satu kali input SO udah otomatis dibuat, surat jalan dibuat, invoice dibuat, payment-nya dibuat. Nah, itu lebih simpel. Ya, untuk yang retail jumlah transaksinya banyak, harga barangnya relatif murah. Itu pakai point of sale tadi. Gitu, Sawira. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, makasih. Oke, yang lain? Mungkin saya mau bertanya, Pak. Ya. Sedikit pertanyaan terkait yang di blueprint sih, Pak. Kalau saya. Karena untuk di blueprint ini kan kayak nama perusahaan ada yang di sensor, itu berarti kita random aja gitu atau gimana? Ini kan kayak punya saya ada yang di kotakin hitam gitu. Ya. Enter P nama Aditya. Jadi di blueprint itu memang kita sengaja bahwa ada yang kita kaburkan ya datanya ya. Karena sebetulnya blueprint yang Anda terima itu adalah blueprint dari informasi perusahaan yang real. Ya, perusahaan yang real, bukan cerita atau karangan ya. Sehingga beberapa nama perusahaan yang detail itu kita samarkan. Jadi itu boleh Anda inovasikan dengan nama apa gitu ya. Kan biasanya saya kaburkan itu kan nama apa beberapa karakter di belakang. Ya, tinggal Anda ini aja kreativitaskan aja untuk melengkapi apa itu yang di hidden itu ya. Misalkan misalkan contoh ya. PT titik D terus saya samarkan gitu ya. Ya bisa aja Anda bikin PT Duta misalkan, ya boleh silakan aja. PT D, D-nya apa ya? Depannya D, berarti misalkan PT Delta, boleh, nggak apa-apa. Terus sedikit pertanyaan lagi, Pak, di bagian project charter. Untuk bagian internal stakeholders ini maksudnya gimana nih, Pak? Saya masih kurang paham. Kalau yang eksternal kan kayak yang pemegang sahamnya mungkin yang ditulis di sana gitu ya. Jadi internal sama external stakeholder ini kemarin sudah pernah kita bahas di minggu lalu ya. Jadi dalam satu project itu kan ada stakeholder ya. Mungkin saya buka dulu slide-nya ya. Di slide tentang ini ODO implementasi metodologi. Ya, dari dalam satu proyek itu kan ada dua belah pihak ya. Nah, yang dimaksud ini apa internasional? Coba kita lihat ya. Oke, udah muncul ya pas PowerPoint minggu lalu ya. Ya, jadi kita lihat ini ya, dalam suatu project itu ada sisi kiri dan kanan di sini gambarnya ya. Nah, di sini di bagian sebelah kiri ya, yang kita warnanya ini ya, warna ungu itu ya. Nah, ini adalah sisi dari luar ya. Sisi dari konsultan atau vendor ERP. Ini namanya eksternal ya. Sedangkan internal dari sisi perusahaan adalah ini. Ya.
ini adalah kelompok-kelompok orang yang merupakan anggota keluarga dari perusahaan tersebut. Ya, jadi kalau dari sisi konsultan ya, sisi konsultan tuh misalkan dalam strukturnya yang paling tinggi jabatannya adalah project director ya. Project director ya, dari sisi konsultan ya. Ada jabatan direktur direktur apa misalnya dokter A gitu namanya A gitu ya. Nah, dia untuk proyek ini itu didelegasikan sebagai level project director dari proyek ini dari sisi vendor. Ya, vendor ERP ini orang luar istilahnya ya, eksternal. Nah, ini dipasang project directornya siapa. Jadi ini yang ini dari sisi vendor ERP. Ya, project directornya bertanggung jawab siapa, project leader dari sisi konsultan siapa, kemudian business advisor dari sisi konsultan siapa, kemudian aplikasi expertnya siapa, maksudnya ini ya bisnis analisnya ya, yang expert di modul-modulnya, kemudian ada developer ya. Nah di sini dibaliknya di internal ini adalah orang yang mewakili perusahaan. Paling tinggi sponsor ya, sponsor siapa itu biasanya adalah steering committee. Steering committee itu levelnya bos-bosnya perusahaan ya, misalkan presiden direktur, macam-macam lah pokoknya ya, direktur atau macam-macam ya. Nah kemudian di sisi perusahaan sendiri punya project manager internal ya. Ya, jadi biasanya itu apakah harus seperti ini? Enggak, cuma ya biasanya kalau PM dari satu sisi itu kan nggak fair ya. Jadi harus ada dua orang, satu di sisi vendor ERP, satu di sisi project manager untuk sisi perusahaan ya. Kemudian fungsi-fungsi yang sama juga ada nih di sisi bisnis analis di sisi vendor ditemani oleh dari bisnis analis dari versi perusahaan ya, yang ini sama yang ini ke user. Nah, end user ya nanti yang akan menerima pemakaian program ya, aplikasinya apa aja. Kenapa kok perlu dipasangkan? Karena dituntut kan perusahaan bisa berjalan sendiri ya ke depannya. Kalau proyek ini sudah selesai ya, untuk pekerjaan-pekerjaan rutin itu seyogyanya sudah bisa handover ya, apa yang dikerjakan oleh vendor itu bisa mulai dikerjakan sendiri oleh orang-orang internal yang terlibat dalam proyek ini ya. Nah, di sponsor itu kemarin ini ya sponsor ini ya. Ini ya steering committee ya, project director. Jadi orang-orang yang kalau steering committee itu lebih ke internal sih. Kalau setahu saya nggak perlu sampai steering committee versi vendor tuh nggak pernah. Setahu saya paling tinggi untuk urusan ini untuk sisi sisi vendor ERP cukup paling tinggi itu biasanya level direktur aja. Ya, sedangkan yang sisi customer ini orangnya lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi. Ya, sponsor ini bisa banyak orang ya. Bisa direktur, kumpulan direktur, beberapa direktur, presiden direktur, kadang ada juga CEO. Seperti itu. Gitu ya. Untuk berarti untuk perbedaan pemegang eksternal saham sama internal ya. Untuk pemegang saham itu berarti dia dimasukin di sponsor itu ya Pak? Bisa. Tapi lumrahnya itu jarang sih. Biasanya yang lebih terikat operasional ya. Paling sering itu ya paling sering itu ya direktur, presiden direktur itu. Ya kalau kayak komisaris terus pemegang saham tuh kok nggak pernah sampai ya karena mereka bukan terlibat dalam ini ya day to day operationnya perusahaan. Jadi yang dimasukkan di sini adalah orang-orang yang memang day to day-nya itu bekerja di perusahaan. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih.
Oke, jika sudah tidak ada lagi, kita tutup ya pertemuan kita keempat ini. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Baik, selamat siang. Terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan mahasiswa. Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.